Hai guys, welcome back to my YouTube channel Cerita Film. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ghost Ship yang bergenre horor. Cerita ini menceritakan tentang sekelompok pelaut yang menemukan kapal yang sudah lama hilang dan dipenuhi oleh harta karun, tetapi ketika mereka mencoba mengambilnya, hal-hal aneh terjadi. Ternyata kapal itu berhantu. Langsung aja yuk, cus! Pada tahun 1962, sebuah kapal pesiar mewah bernama Antonia Graza sedang berlayar. Pada malam hari, para penumpang mengadakan pesta makan malam sambil berdansa, diiringi lagu yang dinyanyikan oleh Francesca. Di sisi lain, terlihat sosok gadis kecil yang sedang duduk sendirian. Ia bernama Katie Harwood. Ia tampak tidak senang berada di pesta tersebut. Tiba-tiba seorang pelayan menghampirinya dan menulis "I'm bored" di permainan kata kecilnya. Setelah itu, kapten kapal mengajak Katie untuk berdansa dengannya, dan Katie menerimanya. Saat semua orang sedang bersenang-senang, seseorang yang misterius terlihat mengangkat tuas dan mengurai beberapa kawat baja. Saat penahan kawat patah, kawat itu bergerak dengan cepat mengiris semua orang yang dilewatinya menjadi dua bagian. Semua penumpang dan ABK terbelah seketika. Hanya Katie yang selamat karena ia tidak cukup tinggi untuk dilewati kawat tajam tadi. 40 tahun kemudian, scene memperlihatkan para kru penyelamat yang terdiri dari Kapten Murphy, Maureen Ebbs, Greer, Dodge, Mander, dan Santos. Mereka sedang mencoba menyelamatkan kapal yang hampir tenggelam karena bocor. Greer tidak yakin mereka bisa menyelamatkan kapal tersebut karena kebocoran sudah sangat parah. Ia menyarankan untuk meninggalkan kapal tersebut, tapi Ebbs menolak untuk menyerah. Ia menggunakan kawat menuju kapal yang bocor, kemudian masuk ke lambung kapal dan mendapati adanya bekas hantaman yang menyebabkan kebocoran. Ebbs mengabaikan peringatan Murphy dan terus berusaha untuk menyelamatkan kapal dengan menambalnya. Dodge datang untuk membantu Ebbs. Dia mengambil potongan logam yang kemudian mereka las untuk menutup kebocoran. Beberapa jam kemudian, misi penyelamatan mereka sukses dan mereka merayakannya. Murphy datang membawa uang untuk gaji mereka semua. Saat sedang merayakan pesta keberhasilan, tiba-tiba ada seorang pria mendekat. Ia bernama Jack Ferryman. Rupanya Jack ingin memakai jasa mereka. Jack kemudian menceritakan apa yang ia temukan. Saat itu, Jack sedang menerbangkan pesawat patroli cuaca Arktik. Dan saat berada di tengah lautan lepas, ia mengatakan melihat sesuatu yang besar berupa kapal pesiar mewah yang terbengkalai. Jack mencoba menghubungi awak kapal namun tidak ada jawaban. Jack sempat memberitahu penjaga pantai tentang kapal itu. Namun karena kapal itu berada di perairan internasional, pihak penjaga pantai hanya melakukan pencatatan saja. Beberapa hari yang lalu, Jack kembali terbang dan menemukan kapal itu masih di sana. Jack mengatakan ia hanya meminta 20% dari temuan kapal tersebut dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Murphy meminta waktu untuk berdiskusi dulu dengan krunya. Setelah Jack pergi, mereka pun mulai berdiskusi. Apakah akan mengambil pekerjaan ini atau tidak? Greer ragu-ragu karena mereka sudah keluar selama 6 bulan sejak terakhir berlabuh, dan ini akan memakan waktu paling tidak seminggu lagi untuk bisa selesai. Greer rindu dengan kekasihnya karena sudah lama tidak bertemu. Murphy menjanjikan pembagian adil dan semua kru menyetujuinya. Greer pun menyerah dan ikut dalam misi ini. Murphy menelpon Jack dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan memberi Jack 10% saja. Jack menerima dengan syarat ia ikut pergi bersama mereka. Mereka pun berangkat saat matahari terbenam. Saat itu sedang turun hujan lebat dan ada hal yang tak biasa terjadi. Santos melihat ada sesuatu yang tertangkap dalam radar dan ia memutuskan untuk memanggil Murphy. Anehnya, saat Murphy datang, tidak ada apapun yang tertangkap dalam sinyal radar. Murphy mengatakan mungkin Santos sedang tidak fokus, tetapi beberapa detik kemudian, radar kembali menunjukkan ada sesuatu seperti kapal. Murphy memanggil Ebbs untuk bergabung dengan mereka, dan setelah Ebbs tiba, ia mencoba untuk menghubungi kapal tersebut, sambil memikirkan bagaimana kapal sebesar itu muncul dan keluar dari radar dalam hitungan detik. Tiba-tiba, kapal besar itu sudah ada di hadapan mereka. Santos dengan sigap segera menghentikan kapal sehingga bisa menghindari tabrakan. Namun hal tersebut membuat mesin kapal rusak. Kru memutuskan untuk mengelilingi kapal besar itu. Murphy terkejut melihat tulisan Antonia Graza. Rupanya kapal itu adalah kapal Italia yang dilaporkan hilang pada tahun 1962 di lepas pantai Labrador. Anehnya kapal ini hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak, seakan hilang di telan bumi. Sejak itu banyak sekali orang berusaha mencarinya, namun gagal hingga sekarang mereka berhasil menemukan kapal ini.
Mereka mendekatkan kapal agar bisa masuk ke dalam Antonia Grazia. Greer, Santos, dan Ferryman tetap ada di kapal, sementara kru lainnya pergi untuk menyelidiki. Mereka mencatat detail kondisi kapal. Mereka mendapati loker penyelamatan kosong dan skoci darurat telah hilang. Saat mereka menemukan pintu, mereka masuk ke dalam yang membuat Greer kehilangan kontak dengan mereka. Para kru berjalan di sekitar ruangan yang berbeda, mengomentari kemewahan kapal tersebut. Seketika mereka mendengar suara dan mereka menjadi penasaran dan mengikutinya sampai menemukan sebuah jam besar yang sempat mengagetkan Munder ketika jam tersebut berbunyi. Tawa mereka bergema di kapal sambil berpindah ke ruangan lain dan menemukan mainan Katie bergerak dengan sendirinya membentuk sebuah kalimat yang tertulis "Selamat datang". Di tempat lain, Greer khawatir karena komunikasi terputus. Di dalam kapal Antonia, kru terus berjalan tanpa terlalu khawatir. Mereka memasuki ruangan yang lebih rendah dari kapal dan terus melihat sekeliling sampai tiba-tiba lantai di bawah Munder ambruk. Ips dengan sigap menangkap Munder mencegahnya terjatuh. Munder bergelantungan ditahan oleh Ips. Munder ketakutan dan menangis minta tolong. Seketika Ips melihat sosok Katie tetapi kemudian dia menghilang dalam sekejap. Untungnya di sana ada Dodge dan Murphy. Mereka membantu Ips menarik Munder ke atas dan ia pun selamat. Beberapa saat kemudian mereka sampai di anjungan kapal. Munder melihat kompas dan kemudi kapal sudah rusak. Dodge melihat tangki bahan bakar yang ternyata kosong. Ia beranggapan bahwa kapal dibiarkan menyala sampai kehabisan bahan bakar. Sementara Murphy menemukan dokumentasi log di meja dan memutuskan untuk membawanya kembali. Tidak hanya itu, Dodge menemukan jam tangan digital yang anehnya jam tersebut harusnya belum ada pada tahun 1962. Murphy mengatakan mungkin mereka bukan yang pertama menemukan kapal ini, tapi tidak usah dipikirkan karena kapal itu milik mereka sekarang. Jadi Murphy memerintahkan semua kru untuk kembali dan memulai proses penarikan di pagi hari. Kru kembali ke kapal. Ferryman bertanya apa mereka menemukan petunjuk tentang kapal tersebut. Murphy mengatakan itu pertanyaan yang sangat bagus dan memberitahu mereka sebuah kisah lama tentang Mary Celeste, kapal yang mengalami hal yang sama dengan Antonia Grazia. Kapal ini ditemukan kosong tanpa awak atau penumpang. Dia terus melakukan perjalanan yang jauh dengan layar terbuka tanpa ada orang yang mengemudikan. Ia menyebutnya kapal hantu. Mendengar hal itu, Dodge tertawa tidak percaya. Setelah itu, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Murphy ingin menarik kapal seperti biasanya, tapi Santos menolak. Ia berkata tidak mungkin kapal mereka bisa menarik kapal sebesar itu. Greer mengusulkan untuk menambatkannya dan kembali lagi nanti, tapi Dodge mengatakan bahwa Rusia bisa saja datang dan mengambilnya. Murphy juga menambahkan bahwa jangkar kapal sudah hilang. Greer setuju dengan ide Murphy. Ia akan mulai memperbaiki mesin kapal mereka segera. Greer menyatakan tidak keberatan walaupun ide ini akan memakan waktu sampai 2 minggu, karena nanti bayarannya akan sepadan. Sementara itu, Ips tidak berhenti memikirkan apa yang dilihatnya saat Munder terjatuh. Tiba-tiba Jack datang mendekati Ips menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Ips mengaku dia melihat seseorang gadis di kapal itu. Ternyata Jack juga mengatakan pernah mengalami hal yang aneh. Ia melihat sesuatu saat ia sudah terbang terlalu lama. Jack berusaha menenangkan Ips dengan kata-kata yang menghibur. Keesokan paginya, kru melakukan scuba diving untuk memeriksa keadaan lambung kapal. Mereka melihat kapal berlubang dan mulai tenggelam kemungkinan karena terbentur batu. Sekitar seminggu yang lalu, di dalam kapal penyelamat, mereka mendiskusikan pilihan mereka. Kapal tersebut terperangkap dalam arus kuat yang perlahan membawanya menuju bongkahan batu di dekatnya. Mereka harus memperbaikinya sebelum kapal menghantam batu. Mereka hanya punya waktu 3 hari untuk memperbaikinya. Munder mengatakan bahwa dengan kondisi kapal saat itu, tidak mungkin mereka bisa memperbaikinya dalam 3 hari. Santos juga mengatakan ia tidak punya peralatan yang cukup untuk memperbaiki mesin. Murphy memerintahkan semua orang untuk melakukan yang terbaik. Greer mengusulkan untuk menghubungi pihak otoritas kelautan, namun Murphy melarangnya. Dia tidak ingin ada orang lain tahu misi ini. Santos berada di kapal mulai memperbaiki mesin, sementara kru lainnya menaiki kapal besar untuk melakukan penyelidikan sebelum mereka mulai mengerjakan perbaikan. Mereka membagi kelompok berpasang-pasangan dan bekerja di area yang berbeda. Greer pergi bersama Murphy, tetapi Murphy tidak mengizinkan Greer masuk ke ruangan kapten saat mereka menemukannya. Munder dan Dodge menuju dek bawah yang tergenang banjir menuju ke ruang mesin utama. Seketika mereka sadar bahwa mereka tidak dapat menggunakan walkie-talkie mereka. Sementara itu, Ips harusnya pergi bersama Jack, namun dia malah pergi sendirian. Ketika ia memasuki ruangan yang memiliki kolam renang, Ips masuk ke dalam kolam dan menemukan lubang tembakan di dindingnya. Ips juga menemukan peluru bekas di lantai.
Ia memutuskan untuk pergi dan mulai menaiki tangga kolam renang. Tiba-tiba Katie muncul di hadapannya. Karena terkejut, Ips jatuh kembali ke kolam dan kehilangan kesadaran. Greer terlihat memeriksa sekeliling, sementara Murphy memeriksa kamar kapten. Setelah menemukan topi kapten, Murphy memeriksa kamar mandi dan menemukan darah dan pisau cukur di wastafel. Anggota kru lainnya juga menemukan hal aneh. Greer melihat lift jatuh. Ketika Dodge dan Mulder berhasil sampai ke ruang mesin, rupanya ruangan itu sudah benar-benar tertutup air. Mereka mencoba memberitahu yang lain, tapi mereka tidak bisa karena komunikasi terputus. Di kolam, Ips terbangun. Ia tidak sadar bahwa darah dari luka kepalanya telah diserap oleh lubang di lantai. Ips meminta Katie untuk menunggu, tetapi ternyata di sana hanya ada Jack berada. Jack membantu Ips keluar. Tanpa sadar, lubang di dinding kolam mulai mengeluarkan darah. Di kamar kapten, Murphy menemukan segelas whisky dan berniat meminumnya. Ia kaget melihat pantulan di cermin berbeda. Di dalam cermin terlihat sosok kapten dari kapal tersebut. Karena terkejut, ia menjatuhkan gelas dan bergegas meninggalkan ruangan yang di cermin masih memantulkan gambar kapten tadi. Sementara itu, Jack dan Ips membahas bagaimana bisa terdapat banyak bekas tembakan di dinding kolam. Kolam mulai terisi dengan darah dan banyak mayat terlihat mengambang saat Jack dan Ips pergi. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian Francesca melalui walkie-talkie. Greer mengikuti suara tersebut ke ruang makan. Jack dan Ips menemukan ruangan laundry. Ips memutuskan untuk memeriksa apakah ventilasinya tergenang air. Begitu ia membukanya, air keluar dengan deras dan mulai membanjiri ruangan. Di sana banyak mayat mengambang yang sepertinya baru berusia 1 bulan. Hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba pintu terkunci. Ips mencoba menghubungi Murphy untuk memberitahunya bahwa mereka harus pergi dari kapal ini, tapi alat komunikasi tidak berfungsi. Mereka mencoba keluar dari cara mereka masuk, tapi karena sekarang pintu terkunci, mereka mengambil jalan lain untuk keluar. Sementara itu, di ruang makan, Greer melihat piano di atas panggung di mana di atasnya terdapat asbak dengan rokok yang masih menyala dengan bekas lipstik di atasnya. Greer mengagumi foto Francesca. Ia tidak sadar ternyata Francesca mengawasinya dari jauh. Di lain tempat, Jack dan Ips mulai bergerak melewati lorong. Saat mereka memasuki sebuah ruangan, Jack menemukan mobil tua yang mahal. Ips memberitahu Jack untuk segera pergi. Seketika mereka berhenti saat melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah tumpukan kantong surat. Mereka menendang tumpukan tersebut dan membuka kotak di bawahnya memperlihatkan banyak sekali tikus di sana. Ips terkejut ternyata di bawah tikus tadi ada banyak sekali emas batangan. Mereka meninggalkan ruangan dan sekali lagi Ips mencoba menghubungi Murphy, tapi tidak ada jawaban dan hanya terdengar suara statis aneh yang memanggil namanya dan meminta tolong karena kedinginan. Mereka terus bergerak dan menuju dapur. Ips memutuskan untuk membuka lemari makanan. Jack memperingatkannya untuk tidak membukanya. Saat Ips mulai masuk, tiba-tiba ia dikejutkan oleh 2 orang di dalam kantong daging yang mengejarnya sampai keluar dapur. Rupanya orang-orang ini ternyata adalah Dodge dan Mulder yang sedang mengerjai Ips. Ips menyela tawa mereka dengan memberitahu mereka tentang mayat dan emas yang mereka temukan. Beberapa saat kemudian, seluruh kru berkumpul kembali dan pergi ke ruang kargo untuk membuka sisa kotak. Semua kotak itu berisi emas batangan, dan kru pun merayakan penemuan mereka. Mereka senang sekali bisa mendapatkan emas sebanyak itu. Greer khawatir emas diambil pihak berwajib, tapi Dodge mengatakan bahwa tanda di emas sudah terhapus. Kemungkinan pemiliknya ingin emas tersebut tidak bisa dilacak oleh pemerintah. Greer berkata mungkin itu emas curian, dan Murphy berpikir mungkin inilah sebabnya kapal itu menghilang. Mulder mengatakan itu menjelaskan semuanya. Greer masih takut dengan penemuan mayat dan nyanyian seorang wanita yang ia dengar. Kru lain menertawakannya. Ips mengusulkan untuk memanggil penjaga pantai, tetapi Dodge mengatakan mereka bisa mendapatkan masalah jika emas itu benar-benar hasil curian. Murphy menegaskan bahwa apapun yang ditemukan di perairan internasional adalah milik yang menemukan, jadi mereka setuju untuk mengambil emas dan segera meninggalkan kapal. Greer dan Santos kembali ke perahu. Sementara yang lainnya menyiapkan peti emas. Kejadian aneh terjadi. Katup pembuka tangki berputar dengan sendirinya sehingga menyebabkan kebocoran. Katie muncul di depan Ips dan memperingatkannya untuk menghentikan apa yang mereka lakukan. Tapi semua sudah terlambat. Hantu lain menarik arwah Katie masuk ke kapal. Saat Greer menyalakan kapal, ruang mesin meledak menghancurkan kapal. Santos terbakar dan melompat ke air tepat sebelum semuanya hancur. Tanpa pikir panjang, Ips melompat ke air dan berhasil menyelamatkan Greer. Tak lama, Jack muncul di sebelahnya sambil membawa Mulder, namun Santos hilang tak terselamatkan. Terlihat arwah Katie mengawasi dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, kru kembali ke kapal. Ips segera mengobati luka Greer.
Dodge marah pada Jack karena tidak teliti memeriksa kapal. Ia menyalahkannya atas kematian Santos. Dodge berniat untuk memukul Jack, tapi Greer menghentikannya. Setelah itu, Ips pergi ke geladak dan melihat Murphy duduk sendirian. Ia menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Ips mencoba menenangkannya, tapi dia malah pergi begitu saja. Ips kembali ke kamar bersama yang lain dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mencoba memperbaiki kapal, sehingga mereka dapat pulang atau setidaknya bertahan sampai mereka diselamatkan. Greer mengusulkan untuk membuat rakit, tapi menurut Munder itu bukan ide yang bagus. Ia meminta Ips untuk menunggu sampai pagi untuk memulai perbaikan, dan Ips pun sepakat. Greer tetap tidak setuju. Ia pikir Ips tidak dapat membantu karena ia hanya bisa mengeluh. Mendengar perkataan Greer, Munder marah dan menghina Greer. Greer memukul Munder atas hinaannya. Untungnya di situ ada Dodge dan Jack melerai mereka. Di tengah larut, terlihat Katie sedang menari di sekitar kolam renang. Murphy kembali ke ruangan kapten untuk mengambil whisky, sementara Ips memeriksa dan menemukan Katie di dalam daftar penumpang. Jack berada di ruang komunikasi, sementara Dodge dan Gunnar berlomba siapa yang berani memakan stok makanan lama di kapal. Greer terlihat minum dan berbicara dengan foto tunangannya di ruang makan. Dodge dan Munder memakan makanan tersebut, namun mereka kaget karena ternyata ada cacing di makanannya. Ips berjalan melewati lorong berusaha mencari Katie. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya, menyisakan hanya satu pintu. Ia memasuki ruangan dan menemukan mainan, pakaian, dan gambar Katie. Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Di dalamnya ada tubuh Katie. Sementara itu, di ruang makan, Greer terkejut melihat ruangan itu mulai kembali seperti sedia kala, dan orang-orang bermunculan, termasuk Francesca di atas panggung. Di ruangan kapten, botol whisky bergerak dengan sendirinya, menyebabkan Murphy terbangun. Ia kaget di sebelahnya muncul kapten tua menawarkannya minum. Di tempat lain, Greer mulai didekati oleh Francesca. Ia mencoba mencium Greer. Awalnya Greer mencoba menolak, namun akhirnya ia sadar bahwa semua yang terjadi tidak nyata dan tidak dihitung sebagai perselingkuhan. Greer membalas ciuman Francesca. Di lain tempat, Ips mengambil liontin dari tubuh Katie, kemudian membukanya dan menemukan foto orang tua Katie. Ia hendak menutupnya, namun tiba-tiba Katie muncul di belakangnya. Katie meminta agar Ips tidak menutupnya karena ia sudah bertahun-tahun tidak melihat foto orang tuanya. Setelah mengobrol dengan Katie, Ips mencoba mengembalikan liontin itu, tetapi liontin itu menembus tangan Katie. Di ruang makan, Francesca meminta Greer untuk mengikutinya sambil melepas gaunnya. Di ruangan Kapten Murphy, mulai berbicara dengan hantu kapten. Kapten menunjukkan kepadanya gambar kapal yang mereka selamatkan 2 hari sebelum kapal Graza menghilang. Kapal itulah yang memiliki emas. Dari apa yang dibaca Murphy, kapal itu bernama Lorelei. Murphy tidak tahu ada yang selamat dari kapal ini. Kapten menggelengkan kepalanya dan menunjukkan padanya gambar satu orang yang ada di kapal. Karena kaget, Murphy mengumpat. Sementara itu, Greer terus mengikuti Francesca berkeliling, sementara Ips mendengar penjelasan dari Katie. Dia bilang semua jiwa terjebak di sana karena kapal belum memiliki jumlah jiwa yang cukup. Setelah jiwa yang terkumpul cukup, maka mereka akan dibawa untuk menyeberang. Belum sempat Katie menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba resapan darah muncul dari langit-langit kapal. Katie berkata makhluk itu tidak ingin Katie berbicara dengan Ips dan meminta turun sebelum ia juga menghilang. Murphy memasuki ruang biliar dengan maksud untuk mencari Ips, tapi dia terus saja melihat arwah Santos ada di mana-mana. Di tempat lain, Greer melihat Francesca selesai melucuti pakaiannya, dan Greer pun mendekat untuk menyentuhnya. Tapi Greer malah menembus melewati tubuh Francesca dan terjatuh ke dalam lubang lift dan mati seketika. Di lorong kapal, Ips bertemu Jack. Mereka menemukan Murphy yang langsung menyerang mereka karena dalam penglihatan Murphy mereka seperti arwah Santos. Murphy terus berusaha untuk menyerang Ips, namun tiba-tiba Jack datang dan berhasil menjatuhkan Murphy dengan memukulnya dari belakang. Sesaat kemudian setelah bersatu kembali dengan Dodge dan Munder, mereka bersama-sama mengunci Murphy di akuarium. Saat pagi tiba, Ips bertugas mengawasi Murphy, sementara yang lain mencari Greer. Saat kembali mereka berkata tidak dapat menemukan Greer. Ips meminta mereka untuk tetap pada rencana dan mencoba memperbaiki kapal. Sesaat kemudian Ips, Dodge, dan Munder masuk ruang mesin, dan setelah membuka pintu secara paksa, mereka mulai memperbaiki lambung kapal. Mereka pikir perbaikan berhasil, jadi mereka keluar dan mengujinya. Kapal berhasil menyala dan Ips bergerak menuju ruang kendali untuk mengarahkan kapal. Ternyata arus membawa mereka ke arah batu dan itu terjadi lebih cepat dari yang mereka kira. Ips kembali ke Dodge dan Munder dan memberitahu mereka untuk tetap mengendalikan arus kapal saat ia turun untuk melihat apakah dia bisa menemukan Greer. Ketika sampai di sana, Ips menemukan tubuh Greer dan juga kembali bertemu dengan Katie. Dodge dan Munder menemukan masalah baru di ruang mesin. Katie
Katie kemudian menyentuh Ips dan menunjukkan ingatannya tentang apa yang terjadi. Awak kapal membunuh semua penumpang dengan berbagai cara. Lalu mereka saling membunuh sesama kru ketika tiba saat pembagian emas. Perwira terakhir didekati dan dibunuh oleh Francesca. Namun setelah itu ia malah dibunuh oleh orang yang menjadi dalang di belakang semua. Dialah korban selamat kapal Lorelai yang ternyata adalah Jack. Dia juga yang menyebabkan kapal meledak. Melalui penglihatan yang ditunjukkan oleh Katie, Ips melihat Jack mengisi akuarium untuk menenggelamkan Murphy. Setelah itu Ips berlari untuk memeriksa keadaan Murphy, namun sudah terlambat. Tak lama Jack muncul, tapi Ips memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa pada Jack. Setelah memberi Dodge senapan yang ia temukan di lantai bawah, Ips pergi untuk memeriksa Mulder. Ia meminta Dodge dan Jack untuk tetap di ruang kemudi. Di ruang mesin ternyata Mulder telah tewas terhimpit oleh roda gigi kapal. Ips tiba dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi ketika ia melihat air memerah karena darah. Sementara itu, Jack mengejek Dodge dan menyebutnya pengecut karena melakukan semua yang Ips katakan tapi tidak mau mengakui perasaannya untuk Ips. Jack mencoba meninggalkan ruangan dan Dodge menembaknya. Sementara itu di ruang mesin, Ips sedang menyiapkan bahan peledak. Kemudian ia didekati oleh Dodge. Dodge marah saat mengetahui Ips ingin meledakkan kapal. Ips curiga dia bukan Dodge karena ia tidak bertanya apa-apa tentang Mulder. Dodge tertawa dan mengungkapkan bahwa dia adalah Jack yang menempati tubuh Dodge setelah berhasil membunuhnya. Jack adalah roh iblis yang tugasnya mengisi kapal dengan jiwa, dan begitu kapal penuh ia akan membawa kapal ke neraka. Jack menawarkan kehidupan untuk Ips dan menukarnya dengan kapal, tapi Ips menolak. Hal ini membuat Jack marah dan memukulnya dengan balok sehingga Ips jatuh ke air. Jack melompat mengejarnya dan mencoba untuk menenggelamkannya. Untungnya, Ips menemukan panah di lantai dan mendorong Jack menjauh darinya. Seketika, Ips menembak detonator dengan panahnya yang menyebabkan kapal meledak hancur. Akhirnya, semua jiwa bebas dan Katie muncul di depan Ips untuk membimbingnya ke permukaan. Ips berenang dan berpegangan pada puing-puing kapal selama berjam-jam sampai sebuah kapal tiba untuk menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, Ips kembali ke darat dan dipindahkan ke dalam sebuah ambulans. Ketika ia membuka matanya, ia melihat beberapa petugas memasukkan emas ke kapal lain dan melihat Jack mengikuti mereka. Ips mencoba berteriak memperingatkan, tetapi pintu tertutup dan tak seorang pun mendengarnya. Sekian dulu cerita film kali ini. Gimana guys, seru gak ceritanya? Walaupun udah dengerin alurnya, jangan lupa nonton film aslinya ya. Oh iya, klik like kalau kamu suka cerita ini dan share ke teman kamu. Kira-kira cerita film apa lagi nih yang pengen kamu denger? Thank you for watching and see you in another video. Bye bye.